Salam sejahtera jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita berjumpa dalam program Morning Call GPIB dan saya Pendeta Rocky Samuel Karinda, Pendeta dan Ketua Majelis Jemaat di GPIB Marturia, Jakarta Timur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di pagi ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama yang sesuai dengan Sabda Bina Umat, terambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-91 ayat 1 dan 2. Sebelum kita baca dan renungkan, mari kita satu hati, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu. Hari yang indah kembali lagi Tuhan anugerahkan. Sebelum kami memulai seluruh aktivitas kami mohon tuntunan firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan. Curahkan Roh Kudus-Mu, agar kami memiliki pemahaman yang benar atas firman-Mu, dan terlebih lagi dengan tidak takut, tetapi dengan penuh keberanian, melakukannya dengan penuh syukur dan sukacita di dalam kehidupan kami di hari ini dan seterusnya. Ya Bapa, berfirmanlah bagi kami anak-anak-Mu yang siap mendengarkan firman-Mu. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa pada Bapa di sorga. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama-sama kita membaca Alkitab kita dari kitab Mazmur pasal 91 ayat 1 dan 2. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Dalam Lindungan Allah. Ayat 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tahu apa yang disebut dengan radar. Radar digunakan di mana saja, di dalam dunia militer ataupun untuk kebutuhan pengetahuan lainnya, seperti untuk perakiraan cuaca atau mengetahui cuaca di sekitar, kita bisa menggunakan radar. Radar adalah satu sistem gelombang elektromagnetik yang dipancarkan untuk mengetahui, mengidentifikasikan, mendeteksi, atau mengukur jarak benda-benda yang ada di sekitar kita, tetapi benda itu tidak hanya berdekatan, bahkan yang bisa ratusan kilometer yang tidak tertangkap oleh panca indera atau tidak terdengar oleh indera pendengaran kita. Tetapi dengan radar kita bisa mengetahui keberadaannya, kita bisa mengidentifikasikan apakah dia berbahaya, musuh, kawan, atau lawan, yang membantu kita untuk mengambil keputusan selanjutnya. Termasuk juga informasi-informasi mengenai cuaca. Jadi radar sangat berguna dan sangat baik untuk kebutuhan perlindungan manusia. Jemaat Tuhan, fungsi dari radar dan cara kerja radar ini mungkin kita bisa pakai untuk memahami maksud apa yang disebut dengan yang maha tinggi dan maha kuasa, di mana orang-orang dapat berlindung kepadanya. Jadi Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa, Allah yang mengetahui di mana kita berada, Allah yang tahu di mana tempat kita berada, dan bukan hanya seperti radar, Allah bahkan bisa hadir untuk menjaga dan melindungi kita secara langsung. Tetapi bahwa Allah tidak pernah tidak mengetahui kondisi kita. Segala sesuatu terbuka bagi Allah. Tidak ada yang tersembunyi. Oleh sebab itu, kebutuhan manusia pun, apa yang dipikirkan, apa yang diinginkan hati, apa yang diharapkan, juga semua diketahui oleh Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita adalah bacaan yang kemungkinan bisa dipakai ketika orang berziarah, ketika mereka akan merayakan hari raya, hari besar umat Yahudi, mereka pergi ke Bait Allah di Yerusalem. Mungkin dari Galilea atau dari Nazaret, mereka berjalan
dan sampai di sana mereka akan merayakan. Tetapi perjalanan itu adalah perjalanan yang tidak mudah, penuh bahaya, penuh gangguan, penuh hambatan. Bisa dari cuaca, bisa jadi orang yang berniat jahat seperti perampok, perompak, atau bandit, bisa juga dari binatang-binatang hewan yang buas, atau bisa juga situasi di mana mereka kehabisan bekal dalam perjalanan, bisa berupa air atau minum. Tentu saja itu semuanya berbahaya. Jika mereka dalam perjalanan, tentu saja bahwa di tengah perjalanan mereka tidak bisa kontak dengan siapapun. Mungkin saja ada teman-teman dalam perjalanan, tetapi keluarga yang mereka tinggalkan, atau keluarga yang ada di Yerusalem, atau keluarga dimanapun yang jauh tempatnya, tidak mengetahui. Tetapi Allah yang Maha Tinggi, Allah yang Maha Kuasa mengetahui mereka. Dan Allah mengetahui apa yang mereka butuhkan. Allah bisa mensuplai apa yang mereka cari, dan untuk menopang kehidupan mereka selama mereka berjalan. Jadi itulah yang tadi saya pakai contoh, atau saya pakai alat radar tadi untuk memahami, oh seperti inilah kira-kira Allah berkarya sebagai Maha Tinggi dan Maha Kuasa. Nah sekarang di dalam bacaan kita ada juga tertulis tentang kata lindungan dan perlindunganku. Kata lindungan dalam ayat 1, dia berarti disembunyikan atau diselubungi sehingga tidak bisa diketahui atau ditemukan. Jadi kalau orang yang dalam lindungan Allah yang Maha Tinggi, Allah yang Maha Kuasa, berarti ketika mereka melakukan perjalanan, mara bahaya, binatang buas, orang yang berniat jahat, maupun cuaca tidak dapat menyakiti mereka. Tidak dapat membuat hidup mereka bahaya, karena mereka dalam lindungan Tuhan, diselubungi oleh kuasa Allah, menjadi orang yang tidak bisa ditemukan atau orang yang tidak terlihat, ya, menjadi satu rahasia mereka bagi yang lain. Jadi mereka tidak bisa ditemukan sehingga niat jahat itu tidak bisa berlaku. Sedangkan kata perlindunganku artinya adalah orang-orang yang membutuhkan tempat yang aman. Ketika mereka berada di lokasi yang tidak aman, penuh dengan bahaya, hidup mereka sangat terancam, maka mereka dapat mengungsi, ya. Mereka dapat menyingkir dari tempat yang berbahaya itu, dari ancaman yang berbahaya bagi hidup mereka, dan mendapatkan tempat perlindungan, tempat pengungsian yang memberikan rasa aman. Bagi mereka itulah Allah, dan tempat yang ideal adalah ketika mereka tiba nantinya di rumah Tuhan. Tetapi sepanjang perjalanan menuju Bait Allah di Yerusalem, kuasa Allah menjadi tempat menjadi pelindung mereka, yang melindungi mereka dan menjadi tempat perlindungan. Nah, jemaat Tuhan, yang kita lihat di sini, kalau Allah seperti radar, seumpama sebuah radar yang mengetahui segala sesuatu yang dialami oleh umatnya, dan perlindungannya itu langsung nyata, maka bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Saya mengajak kita untuk melihat sekeliling kita. Jika kita berkumpul bersama dengan keluarga di pagi ini, kita lihat bahwa keluarga adalah yang dibentuk Tuhan. Rumah tangga kita adalah yang berlandaskan kasih dari Tuhan Yesus Kristus, Allah yang membentuk keluarga kita. Maka keluarga adalah tempat di mana kita juga harus terbuka. Ketika Allah mengetahui kebutuhan manusia dan Dia dapat menolongnya, kebutuhan umatnya, maka Dia dapat menata dan memperbaiki segala keadaan yang runyam, yang berbahaya menjadi baik. Maka sikap kita juga, kalau kita berada dalam keluarga untuk mengalami kasih Tuhan, kita juga harus terbuka kepada anggota keluarga kita. Suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak-anak, adik kepada kakak, kakak kepada adik. Dan itulah cara kita mendapatkan perlindungan yang sesungguhnya ketika kita terbuka. Mengapa? Karena orang yang ada di sekitar kita, anggota keluarga kita, adalah orang-orang yang ditempatkan oleh Allah, yang mengasihi kita, ya, yang sangat concern terhadap kehidupan kita, yang sangat memperhatikan kebutuhan kita, dan mau untuk menopang kita. Jika kita tulus memberitahu apa yang menjadi pergumulan kita, sudah pasti hikmat Allah menyertai mereka dan memberikan kepada kita ide-ide yang menjadi solusi
agar segala tantangan dan peristiwa hidup kita dapat kita atasi. Jadi, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, sebelum kita memulai tugas pekerjaan, kita bekerja di rumah, work from home, atau kita bekerja di luar rumah kita, di dalam perjalanan dimanapun kita berada, marilah sikap ini harus kita kedepankan. Kita belajar lagi untuk secara jujur dan tulus mengungkapkan segala tanggung jawab dan persoalan kita yang menjadi tantangan hidup kita kepada orang-orang yang mengasihi kita. Pertama-tama mulai dari dalam keluarga kita sendiri. Jika kita itu lakukan, maka kita akan melihat bagaimana karya Allah selalu ada bagi kita setiap hari, baik secara langsung Allah yang memantau kehidupan kita dengan kuasanya yang besar. Maka kita juga bisa menyadari bahwa Allah memakai anggota keluarga kita untuk mengasihi dan membantu kita mencarikan solusi-solusi yang terbaik dalam menghadapi tantangan hidup. Jadi, kalau ada tantangan hidup, segera datang kepada keluarga kita dan ceritakan persoalan kita. Itulah tempat di mana kita mendapatkan solusi yang terbaik. Hari ini, berita itu yang diberikan kepada kita. Mari kita belajar untuk mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Salah satunya adalah dengan terbuka mengungkapkan persoalan kepada anggota keluarga. Itulah kenyataan hidup yang dapat kita sebut sebagai aman dalam lindungan Tuhan, yang dapat kita rasakan melalui kebersamaan dan kekompakan, saling tolong-menolong dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga. Demikianlah firman Tuhan. Selamat berkarya di hari ini. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih. Kiranya firman ini menjadi kekuatan kami, bahwa ketika berhadapan dengan tantangan hidup, kami harus terbuka dan mau berkomunikasi dengan keluarga kami. Disitulah karya Allah nyata. Allah memakai orang-orang yang mengasihi kita, mengasihi kami, mengasihi setiap anggota keluarganya untuk saling menopang, membantu, memberikan solusi-solusi yang terbaik. Dan karena itu ya Bapa, tuntun kami agar memiliki komunikasi yang baik dengan anggota keluarga dan siapapun yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mau berdoa bagi kegiatan persidangan sinode yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober tahun ini. Tuhan berkati majelis sinode, berkati panitia, berkati seluruh jemaat GPIB, agar dapat mempersiapkannya dengan baik, sehingga pada akhirnya keberlangsungan persidangan sinode dari awal sampai selesai mendatangkan damai sejahtera bagi kita semua, dan nama Tuhan Yesus Kristus dimuliakan. Terpujilah Engkau ya Bapa di sorga. Kami berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan kami, tugas tanggung jawab, dan segala aktivitas kami di hari ini ke dalam perlindungan-Mu, agar kami selalu sehat, aman, dan penuh dengan keselamatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa pada Bapa di sorga. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah perenungan kita di hari ini dalam program Morning Call GPIB. Tuhan Yesus memberkati.